Saatnya kita ikuti Sinau Bareng, Sinau Bareng, Sinau Bareng di Radio Gemilang. Kamas Bayu sahabat Gemilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Kamas Bayu kembali lagi berjumpa di 96.8 FM Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Kamas Bayu, kita kembali bersama di satu saja acara pembelajaran jarak jauh via radio yang akan ditampilkan Bapak Ibu Guru Kabupaten Magelang yang berkompeten dan juga bersemangat untuk kembali menghadirkan materi-materi yang sangat bermanfaat buat anak didik di Kabupaten Magelang. Kamas Bayu, kita berjumpa di saja acara Sinau Bareng. Satu saja acara spesial dari Radio Gemilang FM, tentu saja bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang yang akan hadir untuk Anda setiap harinya pukul 7 hingga 8 dan 11 hingga 12. Kamas Bayu sahabat Gemilang juga bisa berpartisipasi dengan memberikan masukan-masukan yang kontributif di WhatsApp Radio Gemilang FM di nomor 081 578 968 968. Kamas Bayu, tanpa panjang kata lagi, kita sambut saja acara Sinau Bareng di kesempatan hari ini. Sinau Bareng di Radio Gemilang. Terima kasih 96.8 FM Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Kamas Bayu sahabat Gemilang, das pundi pawartosipun sak menika. Alhamdulillah, mugi kita sedaya tansah ginanjar wilujeng soho kasarasan. Senang sekali rasanya pagi hari ini saya kembali dapat menyapa pendengar setia 96.8 FM Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Tentunya selama 30 menit ke depan dari pukul 7 hingga 7.30 waktu Indonesia Barat. Program belajar Sinau Bareng ini dapat terlaksana berkat kerjasama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan Dinas Komunikasi dan Informasi Radio Gemilang FM dan seluruh guru kelas 5 se-Kabupaten Magelang. Terlebih dahulu kita sapa yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang, Bapak Aziz Amin Mujahidin MBD beserta jajarannya. Selamat pagi Bapak. Yang terhormat Kepala Bidang Pembinaan SD, Bapak Broto Wibowo MPD, dan juga kepada K3S SDMI Kabupaten Magelang. Selamat pagi Bapak Ibu. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Wahyudi MPD dan Ibu Siti Nurani SPD yang dengan sabarnya mendampingi kami sehingga Sinau Bareng ini dapat berlangsung dengan lancar. Beserta rekan-rekan kelompok kerja guru kelas 5 se-Kabupaten Magelang. Terima kasih teruntuk orang tua wali siswa yang telah setia mendampingi putra-putrinya untuk belajar di rumah tentunya. Dan terutama untuk anak-anakku semua kelas 5. Halo anak-anak hebat, tetaplah aktif, more kreatif, new spirit, solid, and fokus. Baik, kembali lagi bersama saya Bu Ida dari SD Negeri Candi Mulyo 2 bersama rekan kami Bapak Agus Ristiono dari SD Negeri Mantingan Kecamatan Salam. Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat di rumah dan sahabat Gemilang, semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Yes, semangat terus ya. Iya dong, harus itu. Nah, biar lebih asik lagi, bagaimana kalau kita nyanyi dulu Bu Ida? Oke, yuk. Di rumah senang, di rumah senang, di rumah saja hatiku senang. Supaya aman, di rumah saja supaya aman. Tahan di rumah dulu, jangan keluar dulu, bergerak
bergembira bersama ayah ibu. Tahan di rumah dulu, jangan keluar dulu, bergembira bersama ayah ibu. Yeay. Jadi benar sekali ya anak-anak hebat. Meskipun belajarnya di rumah seperti sekarang ini, kita harus tetap semangat ya. Iya, betul sekali. Pak Agus, ini biasanya kan kemana-mana pakai masker loh. Ini kok tidak ya? Lagi dicuci apa bagaimana nih? Tenang Bu Ida, meskipun tidak pakai masker, tapi sudah pakai face shield. Loh, ini karena lagi di dalam ruangan. Ya, biar lebih jelas bicaranya, begitu. Lebih jelas suaranya, apa biar kelihatan wajahnya nih, numpang ini ya. Boleh, boleh. Oke, kebayang ya jadinya kalau belajarnya sudah tatap muka, besok pasti semua pakai pelindung wajah kayak gini ya Pak. Nah, ngomong-ngomong nih Pak Agus, masa pandemik seperti ini, apakah kita harus di rumah terus? Boleh tidak ya, misalnya kita wisata. Kan bosen ya kalau di rumah terus ya kan? Boleh saja, tetapi jika keluar rumah, kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Mengingat masa pandemi COVID-19 saat ini belum berakhir, maka kita semua harus tetap menjaga kesehatan. Di antaranya selain memakai masker, jika keluar rumah juga harus rajin mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer, menjaga jarak dan senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang demikian supaya tubuh kita tetap sehat. Tapi wisata kan sebenarnya juga tidak harus pergi jauh. Di belakang rumah pun bisa ya ternyata. Belakang rumah ada apa ya? Kandang ayam, Je. Wah, banyak punya apa? Ayam di sana juga tuh Pak ini. Ya, lumayan. Dikasih makan apa ya Pak biasanya? Ayamnya itu maksudnya. Ya, cuma sisa-sisa makanan saja, Bu. Nasi gitu? Nasi iya. Kalau sayur? Sayur kadang-kadang bisa. Oh, jadi dikasih sisa-sisa begitu ya. Kalau daging? Kalau daging juga, Bu. Oh iya, jangan-jangan ada ayam makan ayam juga nih. Gimana ceritanya? Begitu ceritanya, Bu. Wes. Nah, begini, Bu. Lengkap pokoknya. Ternyata ayam makannya macam-macam ya, anak hebat. Siapa ayo yang makan ayam? Kalau hewan yang lain gimana ya Pak? Kira-kira makanannya sama tidak ya dengan ayam? Nah, kali ini kita akan belajar tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Tema 5, ekosistem. Subtema 1, pembelajaran pertama, muatan IPA tentang ekosistem dan penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Pendengar radio di mana saja, jangan lupa mengakses siaran suara live streaming melalui beritamagelang.id. Oke, anak-anak hebat kelas 5 dan juga sahabat gemilang semuanya, sebelum dimulai, yuk berdoa terlebih dahulu. Jangan lupa ya, siapkan buku tema 5 yang sudah kalian peroleh dari sekolah. Pastinya, dan siapkan juga alat tulisnya ya. Hal-hal yang penting jangan lupa untuk dicatat. Simak terus Radio Gemilang 96.8 FM, jendela musik dan informasi. Mantap. Anak-anak hebat di rumah sudah tahu dong ya apa itu ekosistem? Bagaimana kalau belajarnya sambil bernyanyi saja biar lebih semangat? Oke, siap Bu. Siap bagus. Ini saya juga ajak siswa kelas 5 juga loh Pak. Siswa dari SD Negeri Candi Mulyo 2. Dipersilakan saja. Oh iya, yuk kita simak lagu Ekosistem. Berikut ini lagu Ekosistem oleh Ananda, Rafifah, Zaikra, Afra, Pramudita. Mari kita belajar tentang ekosistem. Ada dua komponen yang ada di dalamnya. Biotik dan abiotik, itulah namanya. Berikut adalah berbagai macam isinya. Helium, udara, air, tanah, energi matahari. Udara, air, tanah, energi matahari.
terima kasih Ananda Afra sudah bersedia menyanyi bareng anak-anak hebat di rumah ya. Masih setia di 96.8 Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Sinau bareng di Radio Gemilang. Coba kita ingat kembali lirik di dalam lagu tersebut, bahwa ada dua komponen di dalam ekosistem, biotik dan abiotik. Tunggu. Kayaknya ada kata yang membuat telinga tersentil ini. Masa sih Pak? Biotik, abiotik. Apa maksudnya ya? Mungkin Bu Ida bisa membantu anak-anak di rumah Tentu untuk saja, menjelaskan. iya, tentu saja bagus. Jadi biotik itu artinya bersifat hidup. A berarti tidak, sehingga abiotik yaitu tidak hidup. Oh begitu. Nah kalau Agus gimana Bu? Agus, pasti lahirnya bulan Juli ya Pak? Kalau enggak, pasti di bulan September. Ya tidak, Agus sudah pasti dong Bu. Ya Agustus toh. Lah kan tadi A berarti tidak. Kalau Gus itu kan singkatan dari Agustus, jadinya kan tidak Agustus lahirnya begitu kan? Itu kan kalau harusnya. rumus tadi, kalau saya tidak Bu. Oh gitu ya, oke. Abiotik tadi apa beda? Abiotik itu tak hidup. Kalau begitu, komponen abiotik adalah semua benda tidak hidup dalam ekosistem. Begitu beda? Iya, nggih betul sekali ngaten niku Pak. Contohnya tanah, Ya, air. betul. Apalagi Pak misalnya? Cahaya matahari mungkin? Iya, benar sekali itu. Sebaliknya, komponen biotik adalah semua makhluk hidup. Bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Bagian hidup dan tak hidup tadi di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan juga saling bergantung satu sama lain. Interaksi makhluk hidup dan benda tak hidup di sebuah lingkungan tersebut itulah yang disebut dengan ekosistem. Nah, ekosistem tersusun atas IPK. Waduh, kok kayak kuliah? Apa itu IPK itu Bu? IPK bukan yang kalau kita kuliah ya, ini kan masih anak-anak sekolah ya, anak-anak SD. Jadi IPK itu individu, populasi, dan komunitas. Yang Begitu. pertama ya individu. Misalnya saja, karena individu ini ya Pak ya, seekor ayam. Nah, sebuah pohon, sebuah atau sebatang ya Pak? Batang mungkin iya. tepatnya ya. Pokoknya makhluk hidup tunggal begitu Oh, Pak. begitu ya ya. Iya. Kalau pelihara ikan bagaimana beda? Ya tergantung sih Pak. Kalau ini kalau misalnya yang dipelihara itu berapa Pak? Misalnya kalau ikan cupang itu kan biasanya seekor ikan cupang itu kan ditaruh di akuarium. Nah akuariumnya saja kecil, bahkan ada yang ditaruh di toples. Jumlahnya kan biasanya Hanya satu kalau ya cupang. cuma satu ekor, itu namanya individu. Lain halnya kalau pelihara ikan itu di kolam, tapi bukan cupang ya kalau di Kalau kolam cupang itu. berantem. Biasanya kan kalau di kolam ikannya banyak ya. Nah itu dinamakan populasi. Nah susunan ekosistem yang kedua yaitu populasi. Populasi, kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contohnya beda. Itu tadi Pak, contohnya di sebuah kolam terdapat populasi ikan, populasi tumbuhan teratai, dan populasi lumut misalnya. Ada lagi? Berikutnya. Oke, yang ketiga yaitu tadi kan sudah P ya, Iya. individu, juga P-nya populasi. Iya. Berikutnya Sekarang yang ketiga K ya, K. Komunitas tadi. Iya, komunitas. Apa ya komunitas itu? Anak ini hebat, ada yang sudah tahu? Sudah pastinya Pak, ya. Jadi komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Misalnya saja komunitas sungai, komunitas padang rumput, gitu. Nah, komunitas yang berinteraksi dengan lingkungannya membentuk ekosistem. Iya, betul sekali Bida. Nah, anak-anak hebat di rumah sekarang sudah tahu ya apa itu ekosistem. Interaksi makhluk hidup, biotik,
dan benda tak hidup abiotik di sebuah lingkungan. Lantas, apa saja ya ciri-cirinya? Abiotik tidak memiliki ciri, Pak. Sehingga kalau perbedaannya dengan faktor biotik, yaitu berkembang biak, makan dan minum, melakukan ekosistem, dan beradaptasi dengan lingkungan. Itu kalau biotik. Bukankah hewan sebagai bagian dari kelompok biotik? Iya, betul sekali itu, Pak. Dan anak-anak hebat di rumah, sahabat gemilang, hewan sebagai bagian dari komponen biotik. Ini dibedakan menjadi 3 golongan berdasarkan jenis makanannya. Nah, berikut ini kembali Afifah Zaikra Afra Pramudita dengan lagu Golongan Hewan berdasarkan jenis makanannya. Selanjutnya ayo kita semua belajar golongan hewan berdasarkan jenis makanan. Herbivora, karnivora, dan omnivora. Itu semua adalah jenis golongannya. Hei, tuk tik tak tik kuda jenis herbivora. Tuk tik tak tik singa jenis karnivora. Tuk tik tak tik tikus jenis omnivora. Tuk tik tak tik ayo belajar semua. Selanjutnya ayo kita semua belajar golongan hewan berdasarkan jenis makanan. Herbivora, karnivora, dan omnivora. Itu semua adalah jenis golongannya. Hei, tuk tik tak tik kuda jenis herbivora. Tuk tik tak tik singa jenis karnivora. Tuk tik tak tik tikus jenis omnivora. Tuk tik tak tik ayo belajar semua. Tuk tik tak tik tuk, awas jangan sampai ngantuk. Terima kasih Ananda Afra, bagus sekali suaranya. Jadi nggak ngantuk deh. Oke, seperti pada lagu yang sudah dinyanyikan oleh Pak Agus, maksud saya yang sudah dinyanyikan oleh Mbak Afra tadi ya. Pak Agus cuma sedikit aja buntutnya doang. Tapi kan bagus. Oh iya, sip. Nggih, hewan sebagai bagian dari komponen biotik ini dibedakan menjadi 3 golongan berdasarkan jenis makanannya. Apa saja itu ya, Pak? Monggo Pak Agus. Baik, ini anak-anak hebat, sahabat gemilang semuanya. 3 golongan berdasarkan jenis makanannya. Yang pertama, herbivora. Herbivora berasal dari bahasa Latin herba, yang berarti tanaman hijau. Tanaman hijau merupakan makanan hewan herbivora setiap saat, seperti daun, rumput, dan tumbuhan lainnya. Contohnya ada kuda, gajah, sapi, kambing, dan lain sebagainya. Mereka mempunyai gigi yang disesuaikan untuk memudahkan mereka menggiling serta tumbuhan yang mereka makan, sehingga herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan. Sedangkan yang kedua, karnivora. Karnivora berasal dari kata atau bahasa Latinnya karo. Karo sopo? Karo jenengan lah Pak. Karo ini dalam bahasa Latin di sini berarti daging, dan vorare yang artinya melahap. Ciri umum karnivora ya, mereka memiliki kecepatan dan kekuatan serta indera yang disesuaikan untuk berburu, seperti cakar dan gigi yang digunakan untuk menangkap dan merobek mangsanya. Beberapa hewan yang termasuk karnivora diantaranya singa karena punya gigi yang tarik, kemudian harimau dan elang. Nah, jadi karnivora merupakan hewan pemakan daging. Yang cirinya bertaring tadi berarti. Iya, diantaranya itu juga punya Benar. cakar. Iya. Kalau cicak itu termasuk hewan apa, Bu Ida? Cicak itu makanannya apa ya, Pak? Daging kan? Jadi ya termasuk karnivora dong. Kok cicak makan daging sih, Pak? Bukannya suka nangkep nyamuk tuh?
Iya, daging nyamuk maksudnya. Walah, iya benar. Malah nggak hanya daging sebenarnya ya Pak, tapi sama darah plus tulang-tulangnya juga itu. Pak Agus ini ya bisa saja ya. Karnivora yang makan daging nyamuk, maksud saya itu Pak tadi maksud saya makan serangga. Jadi karnivora yang makan serangga itu disebut insektivora. Iya, betul Bu Ida. Nah, selain cicak, contoh lainnya ada bunglon dan juga terenggiling. Terenggiling itu yang seperti apa ya? Anak hebat di rumah ada yang penasaran juga loh ini. Yang jalannya gelinding kayak di film Oscar itu bukan ya Pak? Oh, bukan, tapi hampir-hampir seperti itu. Yang gimana Pak? Yang kalau kena sesuatu jadi kayak bentuk bola, yang bundar gitu? Nah, itu bentuk penyesuaian diri seperti itu. Oh begitu. Ya, katanya siapa Pak? Ya, terenggiling. Terenggiling. Ini harus bisa dipertanggungjawabkan loh Pak. Ada sumbernya ya Pak harus. Lah memang besok kalau kelas 6 mempelajari itu Bu, anak-anak. Oke. Yang ketiga Pak Agus. Oke, yang ketiga hewan adalah omnivora. Omnivora berasal dari bahasa Latin omni yang berarti segala sesuatu dan vorare yang artinya melahap. Jadi omnivora adalah hewan pemakan segalanya. Ada tumbuhan, daging, telur, serangga, dan yang lainnya. Contoh hewan omnivora diantaranya seperti tadi. Ada ayam, beruang, dan juga orang utan. Begitu. Oke. Kalau Pak Agus suka makan apa Pak? Saya, Iya, sayuran Pak. sayuran bisa, biar sehat dong. Daging juga suka nih mesti. Daging, kan enak daging itu. Sayur iya, daging iya. Jadi termasuk golongan apa ini? Waduh, jangan termasukkan itu Bu. Kalau omnivora itu kan untuk hewan, begitu kan tidak? Oh iya. Jadi memang omnivora itu makan segalanya. Namun itu penggolongan hewan ya, nama hebat, bukan kita sebagai manusia. Anak-anak hebat di rumah, sahabat Gemilang masih setia di 96.8 FM Radio Gemilang. Jendela musik dan informasi. Baik Pak Agus, jadi hari ini kita telah belajar apa ya Pak tadi? Yang pertama tentang ekosistem, terdiri dari dua komponen yaitu biotik dan abiotik. Betul. Dan ekosistem tersusun atas IPK. Iya, Iya. individu, populasi, dan komunitas. Nah, ada lagi Bu. Selain itu kita juga belajar penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Ada 3, herbivora, karnivora, dan omnivora. Begitu. Baik, anak-anak hebat, sahabat Gem. Simak kembali di channel YouTube KKG Magelang. KKG Kabupaten Pak? KKG Kabupaten Magelang. Oke, atau yang kemarin itu generasi Gemilang. Itu belum generasi gemilang ada di sana. Oke, baik itu dia. Baiklah anak-anak hebat, saya Bu Ida beserta Bagus. mohon diri. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat beraktivitas. Isi waktu luang kalian dengan hal-hal yang bermanfaat ya. Tetap stay tune di radio kesayangan kita 96.8 FM Radio Gemilang. Jendela musik dan informasi. Tetaplah aktif, more kreatif, new spirit, solid, and fokus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinau bareng di Radio Gemilang. Adik-adik siswa, sahabat Gemilang, demikian tadi kebersamaan kita di program Sinau Bareng bersama para Bapak Ibu Guru yang berkompeten dan bersemangat serta berdedikasi dari Kabupaten Magelang. Semoga Kamas Bayu, anak didik semuanya selalu diberi kesehatan dan kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Kamas Bayu, dari kami Sial, kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu. 96.8 FM Radio Gemilang, jendela musik dan informasi.